Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, mekanisme atau rancangan undang-undang aparatur sipil negara RUU ASN diketahui bersama saat ini terus digodok pemerintah bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu klaster rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang digodok ini adalah penyelesaian persoalan tenaga honorer melalui seleksi P3K paruh waktu. Jadi ini menjadi salah satu poin penting atau klaster utama di dalam pembahasan revisi undang-undang tentang aparatur sipil negara ini. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti mengungkapkan bahwa Komisi 2 DPR RI harus mengawal kepentingan para tenaga honorer. Mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time ini harus diperjelas mekanismenya. Ia menyebutkan siapa saja yang akan diangkat paruh waktu dan P3K penuh waktu harus jelas kategorinya. Nah, ini sampai dengan saat ini rekan-rekan sekalian belum jelas yang mana saja jabatan-jabatan yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Nah, hal inilah yang menjadi saran koordinator honorer K2 ini agar di dokumen tersebut diperjelas tentang kategori-kategori yang akan diangkat menjadi P3K part-time dan P3K full-time. Pihaknya khawatir usulan pemerintah terhadap sistem paruh waktu itu sifatnya hanya sementara ketika 2,3 juta honorer ikut seleksi P3K paruh waktu dan kemudian diangkat. Bagaimana dengan kontrak kerjanya? Apalagi P3K paruh waktu itu hanya bekerja kurang dari 8 jam. Jadi ini memang menyisakan permasalahan oleh karena memang jam kerja P3K paruh waktu ini beda dengan P3K full time. Jadi jam kerja P3K paruh waktu hanya kurang dari 8 jam dalam satu hari. Memang di dalam rancangan undang-undang ASN ada klausul yang berbunyi jika instansi membutuhkan P3K penuh waktu, maka P3K paruh waktu paling diprioritaskan. Nah, itu harus dijabarkan detail di peraturan pemerintah agar honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu sifatnya tidak sementara, artinya mereka tidak gampang disingkirkan oleh pemerintah daerah. Jadi memang ini yang dikhawatirkan oleh karena jika honorer diangkat P3K paruh waktu jangan sampai tidak ada masa kontrak, tidak ada aturan kontrak kerja yang mengikat sehingga pemerintah daerah gampang atau dengan mudah memberhentikan P3K paruh waktu ini. Selain itu harus ada pengaturan jelas tentang kedudukan P3K full time, jangan sampai posisi mereka juga tidak aman. Sebab bisa saja ketika Pemda kekurangan dana, maka P3K full time yang masa kontraknya berakhir malah dialihkan ke P3K paruh waktu. Dikatakan nantinya aturan tentang P3K paruh waktu dan penuh waktu ini harus diperjelas di peraturan pemerintah dan harus berpihak kepada para tenaga honorer. Oleh karena itu, honorer saat ini sangat membutuhkan dukungan dari DPR RI. DPR RI harus proaktif memberikan masukan kepada pemerintah agar regulasi yang akan dibuat nanti tidak merugikan honorer, khususnya honorer K2 dan honorer umum pada umumnya. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, Andi Meliani Kahar, mengaku intens berkomunikasi dengan Komisi 2 DPR RI. Saat ini pembahasan masih berlangsung, Komisi 2 pun masih memikirkan matang-matang dampaknya jika dengan sistem P3K paruh waktu nanti itu diberlakukan sebelum rancangan undang-undang aparatur sipil negara ini disahkan menjadi undang-undang ASN. Bagaimana tanggapan rekan-rekan sekalian terhadap pernyataan dari koordinator honorer K2 ini? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Demikian video ini rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.